Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 K3 mau mempresentasikan tentang literatur COVID-19. Dengan saya Muhammad Faisal Abdurrahman. Dan saya Dian Muhammad Altarabianka. Baik, sekarang dimulai dari yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan yang ada di Wuhan. Tidak sampai 1 bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Kemudian, WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020, yaitu coronavirus disease atau COVID-19 yang kita sebut sekarang ini. Virus ini disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Nah, kemudian ada data penyebaran COVID-19 di dunia. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.000 kasus dan 33.000 jumlah kematian di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian. Kemudian tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.700 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, dan yang lainnya. Selanjutnya ada data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Pada 30 Maret 2020 terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Kemudian Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020. Disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%. Nah, kemudian ada pengertian COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120 sampai 160 nanomikro. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu yang pertama ada Alpha Coronavirus 229E, Alpha Coronavirus NL63, Beta Coronavirus OC43, Beta Coronavirus HKUI, HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus atau SARS-CoV. Dan terakhir ada Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Kemudian virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah SARS pada 2002 sampai 2004 silam, yaitu SARS-CoV-virus. Hasil pemodelan bahwa SARS-CoV-2 ini memiliki struktur 3 dimensi pada protein spike domain receptor binding yang hampir identik dengan SARS-CoV.
Pada SARS-CoV, protein ini memiliki afinitas yang kuat terhadap angiotensin converting enzyme atau disebut S2. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama itu hasil penelitian respon imun pada pasien klinis ringan. Jadi pada pasien ini didapatkan peningkatan sel TCD38 plus HLA minus DR plus ya, atau yang disebut sel T teraktivasi, terutama sel TCD8 pada hari ke-7 sampai 9. Selain itu didapatkan peningkatan antibody secreting cells atau ASCS dan sel T helper follicular di darah pada hari ke-7, 3 hari sebelum resolusi gejala. Peningkatan IgM atau IgG SARS-CoV-2 ini secara progresif juga ditemukan pada hari ke-7 hingga hari ke-20. Ditemukan juga penurunan monosit CD16 plus CD14 plus dibandingkan kontrol sehat. Sel natural killer atau NK HLA-DR plus CD3 minus CD56 plus yang teraktivasi dan monosit kemoatraktan protein 1 atau MCP1 CCL2 juga ditemukan menurun. Namun kadarnya sama dengan kontrol sehat. Pada pasien dengan manifestasi COVID-19 yang tidak berat ini tidak ditemukan peningkatan kemokin dan sitokin proinflamasi meskipun pada saat bergejala. Selanjutnya ada respon imun pada pasien klinis berat. Jadi dalam penelitian ini didapatkan hitungan limfosit yang lebih rendah, leukosit dan rasio neutrofil limfosit yang lebih tinggi, serta persentase monosit, eosinofil dan basofil yang lebih rendah pada kasus COVID-19 yang berat. Sel T helper, T suppressor, dan T regulator ditemukan menurun pada pasien COVID-19 dengan kadar T helper dan T regulator yang lebih rendah pada kasus berat. Laporan kasus lain pada COVID-19 dengan ARDS juga menunjukkan penurunan limfosit T CD4 dan CD8. Limfosit CD4 dan CD8 tersebut berada dalam status hiperaktivasi yang ditandai dengan tingginya proporsi fraksi HLA-DR plus CD38+. Limfosit T CD8 didapatkan mengandung granula sirotoksik dalam konsentrasi tinggi yang terdiri dari 31,6% positif ferrofin, 64,2% positif granulisin, dan 30,5% positif granulisin dan perforin. ARDS juga merupakan penyebab utama kematian pada pasien COVID-19. Penyebab terjadinya ARDS pada infeksi SARS-CoV-2 ini adalah badai sitokin, yaitu respons inflamasi sistematik yang tidak terkontrol akibat pelepasan sitokin proinflamasi dalam jumlah besar. Selanjutnya ada faktor risiko. Jadi berdasarkan data yang sudah ada, penyakit komorbid, hipertensi, dan diabetes mellitus yang menyerang jenis kelamin laki-laki dan juga rokok aktif merupakan faktor risiko dari infeksi SARS-CoV-2. Distribusi jenis kelamin yang lebih banyak pada laki-laki diduga terkait dengan prevalensi rokok aktif yang lebih tinggi. Pada perokok, hipertensi, dan diabetes mellitus diduga ada peningkatan ekspresi reseptor AC2. Pasien kanker dan penyakit hati kronik lebih rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2. Beberapa faktor risiko lain yang ditetapkan oleh Center of Disease Control and Prevention atau CDC adalah kontak erat, termasuk tinggal satu rumah dengan pasien COVID-19 dan riwayat perjalanan ke area terjangkit. Berada dalam satu lingkungan namun tidak kontak dekat, maksudnya dalam radius 2 meter juga dianggap sebagai risiko rendah. Tenaga medis merupakan salah satu populasi yang berisiko tinggi tertular. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Jadi manifestasi klinis pada pasien COVID-19 ini memiliki spektrum yang luas, mulai dari tanpa gejala atau asimptomatik, gejala ringan, pneumonia, pneumonia berat, ARDS, sepsis, hingga shock sepsis. Sekitar 80% kasus tergolong ringan atau sedang, 13,8% mengalami sakit berat, dan sebanyak 6,1% pasien jatuh ke dalam keadaan kritis.
Gejala ringan didefinisikan sebagai pasien dengan infeksi akut saluran napas atas tanpa komplikasi, bisa disertai dengan demam, fatigue, batuk, dengan atau tanpa sputum, anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, atau sakit kepala. Berikut merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Pertama, kesimpulannya sendiri yaitu berdasarkan studi literatur di atas dapat disimpulkan bahwa COVID-19 adalah penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif. Masih banyak knowledge gap dalam bidang ini sehingga diperlukan studi-studi lebih lanjut. Saran dari kami yaitu dengan masih banyaknya pekerja lapangan yang masih melakukan pekerjaannya di tengah pandemi COVID-19 ini, pekerja diharapkan untuk tetap terhindar dari penyakit-penyakit yang menyebar akibat virus tersebut. Agar tetap terjaga, pekerja harus mematuhi prosedur keamanan khusus yang ditentukan oleh perusahaan dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.